Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita masih Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita mampu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Hari ini tanggal 16 April, bertepatan dengan 23 Sya'ban 1441 Hijriah. Minggu lagi Ramadan ya? Ya, berarti 1 pekan persis insya Allah. Iya. Malam Jumat depan itu sudah masuk 1 Ramadan. Kita terawih ya? Nih. Jadi ada satu kebahagiaan yang tahun ini kelihatannya harus ditahan dulu, ya kan? Padahal biasanya tahun-tahun lalu kalau mendekati Ramadan kita bahagia, kita senang, kita gembira. Tetapi besok kita harus menahan dulu kegembiraan itu karena ada persoalan yaitu menyangkut pandemi COVID-19 itu. Tapi ada yang melihatnya dari sudut pandang lain, Ustaz. Ya. Justru dengan adanya corona ini ada kebahagiaan tersendiri. Karena Ramadan yang biasanya itu kita nggak pernah taraweh bersama keluarga, tarawehnya di masjid. Gitu. Jadi nggak pernah kumpul keluarga, pulang dari taraweh tidur. Ya kan? Nggak pernah istilahnya ada suasana kekeluargaan yang intens gitu. Itu sudut pandang yang lain. Makanya dengan adanya corona ini ada satu keluarga tarawih bersama, diimami bapaknya, ya, kemudian anak-anaknya, istrinya pada jadi makmum. Luar biasa itu. Ya, jadi yang tadinya kurang mesra jadi mesra. Habis salaman ciuman kan gini Ustaz. Ya enggak? Iya kan? Gitu. Enggak apa-apa, enggak batal kan? Habis salam cium pipi kanan. Nanti rakaat berikutnya cium pipi kiri. Jidatnya kan gitu kan? Gitu, Ustaz. Kalau yang ada. Kalau enggak ada ya sama anaknya gitu. Yang nggak ada siapa sih, Dok? Yang nggak ada siapa, Dok? Yang nggak ada siapa? Tahu nih Ustaz, nggak tahu. Udah nongol belum? Udah nongol belum? Gitu kan? Jadi kita udah nongol kan ini. Ya. Oke. Selama ini memang kita kan sudah terbiasa kalau Ramadan pada berbondong-bondong ke masjid. Iya. Kita lihat kalau awal Ramadan penuh gitu kan ya. Nanti kalau udah mulai berkurang. Semakin dekat hari raya semakin berkurang. Nah, itu lagi keuntungan atau manfaat adanya corona ini. Biasanya 10 hari terakhir itu sibuk dengan mudiknya sehingga ibadahnya kendor di 10 terakhir. Tapi karena ini nggak boleh mudik, maka semakin kuat untuk mengejar Lailatul Qadar. Gitu. Ya, saya pikir itu ya, sesuai dengan doa. Kita lihat. Sesuai dengan doa kita. Iya. Yang dituntunkan Rasul kan, Allahumma ajirni fi musibati wa hlufli khairam minha. Ya Allah, berikan pahala kepada musibah yang kami terima hari ini, kemudian mohon supaya diberikan ganti yang lebih baik. Nah,
Iya, iya. Saya pikir ada positifnya tetap. Dalam setiap hal ada plus, ada minus. Ada baik, ada buruk. Nah, Iya. alhamdulillah kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh dokter, memang kita bersyukur sebetulnya karena semakin kita dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu semakin sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah kan itu. Walaupun selama ini juga tidak salah kita berada di masjid dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, tidak salah karena juga ada tuntunan dari para sahabat. Ya. Jadi dua-duanya tetap benar, tetap baik, hanya dengan kondisi seperti sekarang kita diingatkan kembali bahwa ternyata Nabi juga hanya beberapa malam ada di masjid untuk sholat tarawih. Berjamaah. Iya, betul. Kemudian ada satu hadis yang barangkali juga sering kita dengar, dikatakan afdolus sholat fi baitihi illal maktubah. Utama sholat adalah di rumah, kecuali yang wajib. Nah, dalam hal ini sholat tarawih atau qiyamul lail itu kan termasuk sunnah, maka lebih utama tentunya di rumah kan itu. Terlebih dalam suasana yang seperti sekarang kita rasakan. Jadi banyak hal yang harus kita ambil hikmahnya. Hikmahnya itu banyak sekali. Tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh dokter bahwa di samping kita kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu, kita bisa gelar sajadah di rumah, imamnya bapaknya, makmumnya istri, anak, mantu, dan cucu, atau sekali hilir, kan? Kemudian kalau bisa ditambah dengan ada kultum di rumah, ada kajian di rumah. Mudah-mudahan kalau suasana seperti itu akan semakin mengakrabkan. Iya. Jadi jangan-jangan itu juga bagian dari cara Allah bagaimana mempertemukan keluarga yang selama ini terpisah, yang selama ini jarang ketemu, menjadi ketemu bukan full, banyak sekali waktu kita. Jadi kalau kita rasakan hari ini, kita kan kegiatan di rumah cuman 3R ya, di kasur, di dapur, dan cuma 3R aja. Nah, jadi alhamdulillah kita bertemu siang malam dengan keluarga dalam suasana yang mudah-mudahan semakin kita banyak mendapatkan hikmah. Kita bisa baca Quran banyak-banyak, kita bisa diskusi banyak-banyak. Jadi saya merasakan memang tambah ilmu lah, tambah ilmu. Kita bisa dengerin pengajian dari berbagai ustadz, kiai, melalui YouTube, melalui berbagai fasilitas media yang ada. Nah, itu kan tambah untuk kita. Nah, kemudian kita selalu juga berdoa mudah-mudahan jangan sampai lewat Lebaran corona sudah habis. Sehingga pada hari raya besok kita bisa ketemu di lapangan atau di masjid untuk melaksanakan sholat Id bersama-sama. Nah, jadi ini harapan kita. Walaupun beberapa orang menyebut kemungkinan agak lama atau masih lama kan gitu kan. Nah, tapi bisa jadi Ustaz. Ya kan? Karena upayanya ini kelihatannya masih tanggung. Ya. Kita lihat di media itu, kita lihat di TV, itu yang namanya kereta komuter itu masih bejubel itu. Ya. Dari Depok, dari Bekasi yang mau ke Jakarta. Bejubel. Ini sampai kepala daerah atau wali kota sampai minta supaya
komuter lain itu diberhentikan dulu 2 minggu itu. Kalau enggak, ya udah di jalan rayanya bisa dikendalikan, tapi kereta nggak bisa. Ya misalnya dari Bekasi sudah ada apa physical distancing ada, udah. Begitu masuk ke Ranji nambah penumpang. Begitu masuk ke Cakung tambah penumpang. Sampai di Jatinegara penuh, ya kan? Ini nggak udah percuma. Distancingnya udah kacau gitu. Ya memang kalau bis kan bisa 50% penumpang maksimal, nggak bisa ditambah lagi kan. Kalau kereta nggak bisa gitu. Saya tadi coba jalan-jalan bentar ya, melihat suasana lah. Memang masih ada juga beberapa tempat makan yang cukup ramai gitu. Nah, itu di seputar Bekasi lah ya. Itu ada beberapa tempat loh, saya bilang dalam hati kok begini gitu kan, padahal iya sudah iya susah, bisa jadi kan nanti ditambah lagi nih 2 minggu lagi. Karena memang ini jadi persoalan masing-masing butuh. Pedagang butuh juga mendapatkan uang. Makanya itu yang mau makan juga karena lapar mau ya makan kemana yang ada warung buka ya di situ mampir kan itu ya. Jadi memang masing-masing kalau secara kemanusiaan memang tidak bisa salahkan. Tetapi di situ memang perlunya ada kedekatan dari pihak negara, dari pihak pemerintah. Ada katakanlah di samping sosialisasi yang juga ada sanksi lah. Sanksinya tidak harus diperlakukan yang tidak manusiawi, ya. Tapi ada sanksi-sanksi yang bersifat mendidik, edukatif lah. Kalau itu bisa ikutin aja, Dok. Ngikutin Nabi aja, Ustaz. Ngikutin Nabi, di lockdown. Yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan ke dalam gitu. Ini memang harus menjadi concern kita semuanya, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga. Bagaimana supaya masyarakat berdoa supaya pemerintahnya itu kepeduliannya dinaikkan. Sadar. Nah, pemerintah juga ada perhatian kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi saling take and give lah supaya kebersamaan itu muncul. Ya. Yang pasti yang kedua kemudian kita memang kembali kepada tadi persoalan hari raya ya. Andai kata juga hari raya nanti kita belum bisa melaksanakan sholat Id di lapangan atau di masjid secara terbuka, ya memang apa yang jadi edaran Menteri Agama atau pemerintah Majelis Ulama, nggak salah juga kita melaksanakan sholat Id di rumah. Di rumah walaupun ada keluarga kecil ya. Tetapi sudah barang tentu memang ada persoalan lain kan. Tidak semua keluarga ada yang bisa khotbah atau bisa khotbah kan itu. Karena ketika bicara tentang sholat Id kan ada khotbah segala macam. Mungkin bisa disiasati dengan yang baca, ya kan? Karena teks khotbah ya, dengan dimodifikasi, disederhanakan, disesuaikan dengan bahasa berhadapan dengan keluarga, dengan istri, anak kan itu. Gitu. Kalau gitu berarti nanti Ustadz bikinin teksnya aja tadi di share ke grup kan nanti gampang kita tinggal bacain semua biar sama isinya nggak jauh dari bisa. Ya pertama harus disepakati atau dipahami kita semua bahwa sholat itu hukumnya kan sunnah. Iya. Kalaupun tidak sholat pun tidak ada masalah ya. Kalau sholat dapat pahala kan begitu. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Sarmidi perlu ada teks khotbah yang sama, ya bisa aja. Iya.
dengan waktu. Ya, dibikin dua atau 3 konsep, nanti kan tinggal masing-masing pilih yang mana kira-kira menyesuaikan kondisi keluarga kita kan gitu nanti. Buka di Google Pak Sarwidi, ada ratusan Pak Sarwidi. Bukan, maksudnya khotbah. tag-tagnya ini nanti yang bikin Ustadz Masrur semua, jadi cuma 3 aja diambil intisarinya, masing-masing keluarga bisa ngeliat dari 3 pilihan itu nanti gitu loh. Kembali ke materi awal tadi bahwa alhamdulillah ya kita harus bersyukur dalam segala keadaan ya. Dalam keadaan enak juga alhamdulillah, dalam keadaan nggak enak juga alhamdulillah ya. Karena ternyata di balik yang tidak enak pun ada yang enak, ada enaknya, ada hikmah yang tersembunyi. Dan kita baru merasakan hikmahnya itu setelah berada dalam kondisi seperti ini. Kalau cuma wacana barangkali susah membayangkan apa hikmah. Tapi begitu kita berada dalam keadaan seperti ini, baru kita merasakan, oh inilah hikmahnya, kan gitu. Jadi sekali lagi hikmahnya tadi kita ketemu keluarga lebih banyak, ya kan? Kita bisa banyak mengkaji ayat-ayat Allah, kita bisa lebih banyak toleransi, kemudian kita bisa banyak merenung, melakukan muhasabah, ya kan? Nah, jangan-jangan banyak juga hal-hal yang selama ini kita seperti main-main, tapi hari ini menjadi kenyataan. Satu contoh begini, ada ungkapan beberapa waktu lalu, walaupun itu kayak guyon, mengatakan kapan sih tanggalan merah semua? Kayaknya hari ini kok terkabul merah semua kalendernya kan. Nah ini, padahal mungkin guyon dulu, kapan merah semua kalender? Sekarang merah semua, beneran lagi. Ya kan bukan kita yang merahin, tapi negara yang merahin. Gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah ya bincang-bincang pada malam hari ini berkaitan dengan menyongsong bulan suci Ramadan. Doa kita tidak pernah berhenti, insya Allah. Mudah-mudahan, kalaupun Ramadan belum bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, kita tetap di rumah, bahkan kita tingkatkan khusyuknya, kita tingkatkan kualitas ibadah kita di rumah. Mudah-mudahan pahalanya akan berlipat-lipat juga. Kan di rumah berjamaah dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dan seterusnya. Amin. Nah, dan kita sekali lagi dengan kondisi seperti ini, kita dipaksa untuk jadi orang pintar, insya Allah. Dipaksa jadi orang pintar. Kita akan akhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini dengan harapan mudah-mudahan kita tetap diberi sehat, keluarga kita sehat, jamaah sehat, dan bangsa kita juga selamat dari mara bahaya ini. Amin. Dengan sama-sama membaca doa majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.